Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rindu dalam mata kuliah Perencanaan Struktur Geometri Jalan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai alinyemen horizontal bagian kedua. Silahkan disimak. Alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan untuk jalan tanpa median, atau proyeksi tepi perkerasan sebelah dalam untuk jalan dengan median. Alinyemen horizontal sering disebut sebagai situasi jalan atau trase jalan yang terdiri dari garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Sedangkan lengkung horizontal adalah lengkung yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian tangan pada alinyemen horizontal. Dalam lengkung horizontal ada 3 jenis lengkung. Untuk lebih jelasnya bisa kita simak di materi kuliah kali ini. Alinyemen horizontal adalah proyeksi sumbu jalan untuk jalan tanpa median, atau proyeksi tepi perkerasan sebelah dalam untuk jalan dengan median. Alinyemen horizontal sering disebut sebagai situasi jalan atau trase jalan yang terdiri dari garis lurus yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Sedangkan lengkung horizontal adalah lengkung yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian tangan pada alinyemen horizontal. Lengkung horizontal ada 3 jenis. Untuk lebih jelasnya, kita simak di paparan berikut ini. Lengkung horizontal ada 3 jenis lengkung. Yang pertama, lengkung lingkar sederhana, yaitu lengkung horizontal berbentuk busur lingkaran dengan memiliki satu titik pusat lingkaran dengan radius tertentu. Yang kedua, lengkung spiral lingkaran spiral, yaitu lengkung horizontal yang terdiri dari satu busur lingkaran dan 2 lengkung spiral di kiri dan kanan busur lingkaran. Dan yang ketiga adalah spiral-spiral, di mana lengkung horizontal yang terdiri dari 2 lengkung spiral berurutan tanpa busur lingkaran. Berikut ini pada tabel bisa dilihat bagaimana cara penentuan tikungan. Pada awalnya kita desain tikungan spiral circle spiral atau SCS. Kemudian kita lihat apakah panjang busur lingkarannya itu lebih kecil dari 20 atau tidak. Apabila lebih kecil, maka didefinisikan sebagai tikungan SS. Tetapi apabila LC-nya atau panjang busur lingkarannya lebih besar dari 20, maka didefinisikan sebagai tikungan SCS. Kemudian kita lihat nilai P-nya. Apabila P-nya lebih kecil dari 0,25, maka didefinisikan tikungan four circle. Tetapi apabila lebih besar dari 0,25, maka didefinisikan tikungan spiral circle spiral. Dan yang terakhir adalah penentuan nilai E. Apakah E lebih kecil dari nilai 0,04? Apabila iya, maka dia definisinya adalah termasuk tikungan four circle. Tetapi apabila tidak, maka kita bisa definisikan sebagai tikungan spiral circle spiral. Lengkung horizontal yang pertama adalah dinamakan dengan tikungan lingkaran penuh, atau kita singkat menjadi four circle, di mana lengkung lingkaran sederhana ini adalah lengkung yang hanya terdiri dari satu busur lingkaran saja. Dengan tidak tersedianya tempat transisi atau peralihan dari kemiringan melintang di jalan lurus ke superelevasi, maka lengkung horizontal ini memiliki berbagai persyaratan. Yang pertama adalah dia memiliki radius yang besar. Kemudian, pergeseran tangan ke bagian lengkung atau nilai P-nya adalah 0,20 meter. Kemudian, super elevasi yang dibutuhkan lebih kecil dari 3%. Kemudian, biasanya sudut tangan atau beta berkisar kurang dari 15 derajat. Dapat kalian lihat pada gambar, bagian jalan yang lurus itu dinamakan dengan bagian tangan.
Jadi, bagian di kiri titik TC atau di kanan titik CT itu dinamakan dengan bagian tangan horizontal, yang merupakan titik peralihan dari bentuk tangan horizontal ke bentuk busul lingkaran, dinamakan titik TC, dan titik peralihan dari bentuk busul lingkaran ke bentuk tangan horizontal dinamakan dengan titik CT. Perpotongan dua tangan horizontal berurutan disebut dengan titik TPH, disebut juga dengan titik PI. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh kedua bagian tangan dinamakan dengan sudut peubah jurusan atau bersimbol delta. Jarak antara TCPI atau CTPI diberi simbol TC dengan ketajaman lengkung yang dinyatakan dengan radius RC. Sedangkan jarak antara titik PI ke busul lingkaran dinamakan dengan EC. Lengkung lingkaran ini dirancang berbentuk simetris sehingga komponen dari lengkung horizontal berbentuk lingkaran sederhana yang dapat dihitung dengan menggunakan berbagai persamaan yang bisa kalian lihat pada slide ini. Kemudian, jenis lengkung busul yang berikutnya adalah lengkung peralihan atau disebut dengan spiral circle spiral, di mana lengkung ini memiliki berbagai persyaratan umum, antara lain tikungannya tidak terlalu tajam namun juga tidak terlalu tumpul, di mana sudut tangan untuk jenis tikungan SCS ini berkisar antara 15 derajat sampai dengan 30 derajat. Kemudian, radius tikungannya berkisar 200 meter sampai dengan 700 meter. Pada gambar berikut bisa dilihat bahwa panjang lengkung peralihan dari titik TS ke SC sama dengan dari titik CS ke ST, di mana lengkung TS dan SC adalah lengkung peralihan berbentuk spiral yang menghubungkan bagian lurus dengan radius tab berhingga di awal spiral, kiri TS atau kanan ST, dan bagian berbentuk lingkaran dengan radius sama dengan RC di akhir spiral, atau titik SC dan CS. Titik TS adalah titik peralihan bagian lurus ke bagian berbentuk spiral, dan titik SC adalah titik peralihan bagian spiral ke bagian lingkaran. Guna membuat ruangan untuk spiral sehingga lengkung lingkaran dapat ditempatkan di ujung lengkung spiral. Dengan menggunakan persamaan yang ada di dalam slide ini, dapat dihitung desain untuk jenis tikungan SCS. Kemudian terdapat ketentuan jika P yang dihitung dengan rumus di bawah untuk nilai LS1, maka P sama dengan P aksen dan K sama dengan K aksen. Sedangkan untuk LS sama dengan LS, maka P sama dengan P aksen dikali LS dan K sama dengan K aksen dikali LS. Yang terakhir, bentuk lengkung horizontal adalah tikungan spiral, di mana tikungan horizontal spiral ini berbentuk spiral tanpa busul lingkaran, sehingga titik SC akan berhimpit dengan titik CS. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa panjang busul lingkaran LC sama dengan 0 dan theta S sama dengan setengah delta, di mana kebutuhan RC harus memenuhi bahwa LS yang dibutuhkan harus lebih besar dari LS yang menghasilkan landai relatif minimum yang disyaratkan. Diagram superelevasi menggambarkan pencapaian superelevasi dari lereng normal ke superelevasi penuh, sehingga dengan menggunakan diagram superelevasi dapat ditentukan bentuk penampang melintang pada setiap titik di lengkung horizontal yang kita rencanakan. Elevasi sumbu jalan pada lengkung horizontal jalan belandai perlu diperhitungkan akibat perubahan bentuk dan kelandaian jalan. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada gambar pertama ini,
di mana diagram super elevasi ini menggambarkan pada saat super elevasi lereng normal, yaitu sebesar 2%. Kemudian pada gambar 2 ini, di mana posisi mobil ini adalah di sebelah kanan, kalau kita lihat cross section view-nya, sebelah kanan dengan super elevasi normal 2% dan sebelah kiri dia sudah menjadi 1,5%. Pada gambar 3, untuk posisi sebelah kanan dia masih merupakan super elevasi normal sebesar 2%. Sedangkan untuk sebelah kiri dia sudah menjadi 1%. Pada gambar 4 berikut, untuk posisi sebelah kanan dia masih super elevasi normal 2%. Sedangkan sebelah kiri dia sudah menjadi turun 0,5%. Apabila kita lihat pada gambar 5 berikut ini, untuk sumbu kanan, super elevasinya masih super elevasi normal sebesar 2%. Tetapi untuk sumbu sebelah kiri dia sudah menjadi 0%, di mana pada titik kelima ini merupakan peralihan dari bagian jalan lurus menuju ke bagian jalan lengkung. Kemudian pada gambar 6 dapat kita lihat untuk sumbu kanan super elevasinya masih 2%. Sedangkan untuk sumbu kiri dia sudah menjadi negatif 0,5% karena kendaraan sudah mulai masuk ke bagian lengkung peralihan. Kemudian pada gambar 7 berikut, untuk sumbu kanan masih tetap sebesar 2%, sedangkan untuk sumbu kiri dia bertambah menjadi negatif 1%. Pada gambar 8 berikut, kalau kita lihat untuk sumbu sebelah kanan dia masih 2%, sedangkan untuk sumbu sebelah kiri dia menjadi negatif 1,5%, di mana posisi kendaraan sudah mulai masuk ke dalam lengkung peralihan. Pada gambar 9 berikut, kalau kita melihat diagram super elevasi, untuk sumbu sebelah kanan masih berada di positif 2%, sedangkan posisi sumbu kiri adalah sebesar negatif 2%. Hal ini menyatakan kondisi kendaraan berada di titik SC. Pada gambar 10, diagram super elevasi ini sudah berada di super elevasi maksimum, yaitu pada saat lengkung horizontal circle, di mana posisi sebelah kanan itu sebesar 3% dan posisi sumbu sebelah kiri adalah sebesar negatif 3%. Gambar berikutnya menunjukkan diagram super elevasi pada setiap titik. Titik yang pertama adalah titik TS atau tangan spiral. Pada titik TS, sumbu kiri dan sumbu kanan masih memiliki nilai super elevasi normal sebesar 2%. Kemudian, titik selanjutnya adalah titik peralihan dari TS menuju ke SC, di mana untuk sumbu kirinya dia sudah menjadi 0%, sedangkan sumbu kanan itu masih sebesar 2%. Pada gambar berikut, itu menggambarkan diagram super elevasi pada titik SC atau spiral circle, di mana pada kondisi titik SC ini adalah memiliki super elevasi maksimum untuk sumbu kiri dan sumbu kanan. Kemudian, gambar berikut itu adalah pada titik SC atau spiral tangan, di mana titik akhir dari lengkung horizontal SCS yang memiliki super elevasi untuk sumbu kiri dan kanan sebesar 2%. Sekian pertemuan kali ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian pelajari lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.